Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Pada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamdani SPD, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Kepayang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2022 di LPTK IAIN Curug. Nomor induk mahasiswa 22581264 dengan nomor peserta PPG 170855000242. Video praktik pembelajaran ini saya buat untuk melengkapi tugas uji kinerja yang saya laksanakan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BIT 3 tahun 2022 di LPTK IAIN Curug. Pelaksanaan dan pengambilan video pembelajaran ini saya laksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023. Tempat SMP Negeri 1 Kepayang, kelas 7 dengan materi tata cara toharo. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat saya harapkan dari Bapak Ibu dosen penguji demi perbaikan pembelajaran saya di kemudian hari. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siap, bersalam pada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal alamin. Memulai pembelajaran kita hari ini, kita absen dulu ya. Amira. Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Akila. Ya, Akila, kok bajunya beda sendiri? Pakai baju olahraga. Ada apa? Hari puasa, Pak. Kemarin balik sekolah ujian sama. Oh iya, lagi dicuci berarti ya. Jadi selanjutnya usahakan bajunya tetap seragam ya. Ya baik.
Aurora, Hadir, Pak. Bunga, Hadir, Pak. Gilang, Hadir, Pak. Reza, Hadir, Pak. Rehan, Hadir, Pak. Rewensi, Hadir, Pak. Zlatan Ibrahimovic, Hadir, Pak. Zahra. Oke, semuanya hadir, alhamdulillah. Kita jadi semangat. Kita berdiri, silakan berdiri. Kita akan mengucapkan salam PPK dan tepuk PPK. Silakan berdiri semua. Lebih semangat, mari kita tepuk PPK dan salam PPK. Kita mulai dari tepuk PPK. Tepuk PPK. Ready, terus. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, kita lanjutkan dengan salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar kembali melanjutkan materi yang sebelumnya. Masih tetap di bab 3, di bagian 2 minggu ini. Siapa yang masih ingat kira-kira apa bagian dari bab 3 yang pertama kemarin? Ya, silakan. Tentang taharah. Apa? Belajar tentang ingin tahu apa itu taharah. Mulai dari pengertian dan yang lainnya sudah dijelaskan di pertemuan yang ke-1. Sekarang kita akan melanjutkan di pertemuan yang kedua, yaitu bagaimana tata cara toharohnya. Kalau minggu kemarin apa itu toharoh, kalau minggu ini kita akan belajar bagaimana tata cara toharoh. Anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan di bagian 2. Namun ada baiknya setiap pembelajaran, setiap memulai sesuatu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita sudah diberikannya kesehatan, apalagi kemampuan, apalagi yang paling besar nikmat yang diberikan adalah kesehatan. Kita bisa kembali melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, yaitu belajar di sekolah. Baik, untuk memperoleh rahmat dari Allah SWT, mari kita bersyukur kepada Allah SWT dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian salawat pun kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sampai akhir nanti kita mendapatkan petunjuk dan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu taharah. Sekarang kita akan belajar tentang tata cara taharah. Bapak tanya dulu, pernah mendengar kata-kata istinja? Pernah? Pernah mendengar kata-kata istinja dalam Islam? Nah ya, oke, Bapak tanya sekarang, siapa sih yang tahu apa itu istinja? Ya, silakan. Dalam ilmu fikih, istinja adalah membersihkan sesuatu yaitu najis menggunakan air atau batu dan benda sejenisnya yang bersih dan suci. Oke, silakan, tenang. Semua ya. Baik, itu tadi adalah istinja. Intinya istinja dari tempat keluarnya depan dan belakang, dubur dan dubur. Contohnya adalah kencing dan BAB. Oke, kita lanjutkan kembali. Di pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang tata cara taharah, itu sangat besar sekali manfaatnya. Apa kira-kira manfaat dari taharah? Yang pertama adalah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan khusyuk. Contohnya apabila kita sudah pandai bertaharah, contohnya wudhu, maka wudhunya dijalankan dengan baik dan benar, maka insya Allah sholatnya nanti pun ikut khusyuk. Itu adalah salah satu manfaat dari taharah. Terus kalian di bab 3 bagian 2, yaitu
bagaimana tata cara toharoh, di mana kita tetap belajar di KD 3.7, yaitu memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam, di mana indikatornya adalah 3.7.1-nya menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Kemudian 3.7.2-nya menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian tujuan pembelajarannya kita lihat bersama-sama. Setelah mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Kemudian yang kedua melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan yang terakhir menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Baik, setelah disampaikan tujuan pembelajaran hari ini, kita akan membahas, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu membahas tentang bagaimana tata cara untuk bertoharoh sesuai syariat Islam. Di mana di pembelajaran hari ini atau di bab ini tetap Bapak kasih batas minimal ketuntasannya, kalian mendapatkan nilai 70 ya, seperti biasa. KKM kita adalah 70. Kemudian seperti biasa kita kembali bekerja atau berdiskusi secara kelompok. Kita tetap melanjutkan kelompok sebelumnya. Silakan pindah ke kelompok seperti kemarin lagi. Silakan. Oke. Ini berkumpul kembali seperti kelompok kemarin. Ini juga berkumpul seperti kelompok kemarin. Nah, ini akan fungsinya. Baiklah sekalian, selanjutnya adalah kita akan mempraktikkan penggunaan katsot, yaitu potongan gambar berupa tata cara berwujud dan tayangi. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan tugas masing-masing. Sudah ada tugas ya kemarin. Kelompok 1 tugasnya apa? Menjelaskan cara Berwudhu ya. Kelompok 2 menjelaskan cara baik. Tapi sebelum penggunaan katsot ini Bapak jelaskan dulu ya. Yang pertama, nanti setiap kelompok maju ke depan dan menjelaskan tata cara tayamum beserta tata cara berwudu sesuai tugas kelompok masing-masing. Contoh, mana tadi kelompok 1? Kelompok 1 tata cara berwudu ya. Nah, nanti kalian ke depan silakan menjelaskan kepada teman-teman kalian bagaimana tata cara berwudu. Contohnya, ke depan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan cara melaksanakan menggunakan katsot. Yang pertama, kalian mulai dari judulnya dulu, tata cara berwudu. Kemudian kalian jelaskan urutan selanjutnya adalah apa yang pertama? Membasuh kedua tangan. Kalian cari gambarnya, yang mana ada gambar membasuh kedua tangan. Contoh kita ketemu ya, kita ambil membasuh kedua telapak tangan. Cari keterangannya juga yang mana? Ya, ini ada. Cuci kedua telapak tangan. Kalian buatkan di sini. Tempel di sini. Jadi langkah yang pertama dalam melaksanakan wudu adalah membasuh atau mencuci kedua telapak tangan. Dan dipraktikkan atau diperagakan oleh salah satu kawan. Bisa dipahami? Bisa. Dipahami? Bisa. Oke, kelompok 2 pun seperti itu. Apa kelompok 2? Tata cara? Kalian buat contoh yang kelompok 2 nanti. Tata cara bertayamum. Ada yang menjelaskan, ada yang mempraktekkan. bisa semua? Bisa. Bisa semua ya? Oke. Nah, duduk di kelompok masing-masing ya. Sebelum kalian Bapak kasih lembar kerja kelompoknya, ya, silahkan kalian buka bukunya dulu. Di bukunya dibuka dan sambil buka buku diawali dengan memperhatikan gambar di layar kalian. Bapak tanya dulu,
Silakan dilihat gambar yang ada di layar. Sudah? Sudah dilihat? Silakan diamati apa yang terdapat di layar di depan kalian. Dari gambar di depan, siapa yang berani sebutkan gambar 1? Apa? Ya, silakan. Tata cara wudhu. Betul apa salah? Betul. Oke, kemudian gambar yang kedua. Siapa yang mau dijawab? Oke, kelompok 1. Tata cara tayamum. Pertanyaannya sekarang, bisakah kalian melaksanakan wudhu sesuai syarat dan rukunnya? Begitupun dengan tayamum sesuai syarat dan rukunnya. Bingung ya? Ada yang sudah bisa, ada yang belum. Makanya di pembelajaran kita hari ini kita akan bahas tuntas tentang tata cara toharohnya, baik wudhu, tayamum, dan mandi beserta istinjanya. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang di buku masing-masing sambil di kelompoknya juga baca buku paketnya. Sudah ada buku paketnya? Ada ya, buku yang lain sudah ada ya. Silakan dibaca-baca dulu. Setelah itu baru Bapak jelaskan. Ya. Nah, sudah dibaca. Sekarang kita dengar dulu penjelasan dari tata cara toharoh di layar monitor. Pasang telinga dengan baik, putar otaknya berpikir, ya. Silakan ya. Nanti akan kita jelaskan. Kelompoknya akan menjelaskan hasil diskusi di lembar kerja kelompok masing-masing sesuai dengan materi yang akan kita bahas. Silakan dilihat ya, diperhatikan. Bagaimana tata cara toharoh? Tata cara toharoh dari hadas meliputi mandi wajib, wudhu, dan tayamum. Adapun sarana yang dapat digunakan untuk toharoh yakni air, debu, dan batu. Pada umumnya, orang bersuci menggunakan air. Adapun air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci sekaligus mensucikan. Air jenis ini merupakan air yang bersumber dari alam, baik yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit. Seperti air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju, dan sebagainya. Kalian itu tadi penjelasan materinya tentang tata cara toharoh. Sekarang kita akan kembali mengulang dari penjelasan tadi ya. Kita lihat yang pertama itu istinja, ya. Seperti yang Bapak tanyakan tadi yang dari awal ya. Istinja adalah membersihkan najis setelah buang air kecil dan buang air besar. Itulah yang namanya istinja. Jadi kita setiap hari pasti beristinja. Ya, tidak ada yang tidak melakukan istinja setiap hari, karena setiap hari kita akan buang air kecil dan air besar. Selanjutnya, istinja baiknya menggunakan air. Tetapi kalau tidak ada air, maka diperbolehkan menggunakan benda kering, misalnya batu, kayu. Kalau zaman sekarang itu ada tisu. Mandi wajib dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Ya, hadas besar. Di mana tata cara mandi wajib? Yang pertama itu niat, kemudian menghilangkan najis dulu, kemudian berwudu. Itu disunahkan berwudu ya sebelum mandi. Kemudian membersihkan dan membasuh seluruh tubuh dengan air termasuk rambut. Ya, tidak ada yang boleh ditinggalkan. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang perempuan tidak ada yang tidak membasahkan rambut kalau dia berhadas besar. Contohnya sudah kalau terkena haid. Ya, cara bersucinya tetap dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tidak boleh. Kemudian harus diingat juga, kebiasaan mandi pun harus diperhatikan. Karena biasanya ada yang suka mandinya sambil jongkok, ya kan? Nah, jadi hati-hati sewaktu mandi
dengan jongkok. Nanti kalian kalau jongkok terus mandinya, ada posisi-posisi yang tidak terkena air, maka sekali-sekali kalian tetap harus berdiri, maka airnya bisa mengalir ke seluruh. Bisa dipahami ya? Kan hanya seperti halnya tadi sudah dibagi kelompok. Sekarang Bapak kasih tugas kelompoknya, silahkan dibuat dan didiskusikan. Ya, ada pertanyaan, silahkan dijawab sesuai hasil diskusi masing-masing ya. Ini ada materinya, kemudian ini ada lembar kerjanya. Setiap kelompok Bapak kasih ya. Oke, baik. Silahkan berdiskusi dengan tertib, semuanya bekerja sama dengan baik. Ini pertanyaannya ya. Kalian simak ya di materi seperti yang ada di layar tadi, diingat kembali di buku, dan ini ada juga materi tambahan yang Bapak berikan tentang tata cara toharoh. Ini ada pertanyaan, silakan diskusikan, cari jawaban yang betul. Baik, diskusinya selesai dulu. Kita lanjutkan dengan presentasi hasil dari diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tata cara berwudu dengan menggunakan kasor. Dan salah satu teman kami akan mempraktekkan cara berwudu tanpa menggunakan air. Pertama adalah membaca niatnya. Berdoa ya fil adasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua adalah mencuci kedua telapak tangan. Yang ketiga adalah berkumur-kumur. Yang ketiga adalah membasuh hidung. Yang keempat adalah mengusap muka. Yang kelima adalah mencuci kedua tangan sampai siku. Yang keenam adalah membasuh sebagian kepala. Yang ketujuh adalah membasuh kedua telinga. Yang terakhir adalah mencuci kedua telapak kaki sampai mata kaki. Setelah semuanya selesai, dilanjutkan dengan membaca niat setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikianlah tadi presentasi dari kami sebagai kelompok 1. Sebelum kami tutup, apakah teman-teman ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apa hukum mencuci kedua telinga dalam melaksanakan wudhu? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Adapun
Adapun hukum membasuh kedua telinga dalam melaksanakan sholat adalah sunnah. Apabila dikerjakan akan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Presentasi dari kami, jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan tepuk tangan. Alhamdulillah, diskusi kita hari ini berjalan baik dan lancar dan masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang silakan kembali ke bangku masing-masing. Kembali ke bangku masing-masing ya. Semuanya sudah menempati singgasana dari awal, seperti awal kembali, sebagai evaluasi akhir dari pembelajaran kita hari ini. Bapak akan kasih atau berikan masing-masing siswa soal postes atau soal akhir dari bab tata cara toharoh. Nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri ya, sesuai dengan materi yang sudah kita bahas. Bisa dipahami? Tidak boleh saling contek. Bapak mau lihat sampai di mana pemahaman yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Setuju? Jangan contekan ya. Oke, silakan Bapak kasih satu-satu postesnya atau soal akhir dari pembelajaran bab 3 bagian 2. Baik anak-anakku sekalian, sudah selesai semua? Sudah selesai. Bapak letakkan hasil kerjanya di seluruh tingkat masing-masing, biar Bapak yang ambil. Ya, kalau selesai, silakan. Baik, kita kumpulkan ya. Ambil semua ya. Hasil dari pekerjaan kalian hari ini. Baca tulis mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Baik. Nanti akan Bapak periksa dan akan Bapak lakukan penilaian sampai di mana pemahaman kalian tentang tata cara toharoh. Oke, anak-anakku sekalian, kita sudah selesai membahas materi tentang tata cara toharoh. Sekarang sebelum kita tutup atau kita akhiri pertemuan hari ini, siapa yang mau menyimpulkan atau ada sebagian yang dapat kalian sampaikan tentang pelajaran kita hari ini? Silakan. Ya, silakan dibaca atau disebutkan. Kita diwajibkan mandi wajib apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara, yaitu 1. Berhubungan suami istri setubuh. 2. Keluarga mandi. 3. Haid. 4. Melahirkan. 5. Nifas. Dan 6. Meninggalkan dunia. Yang mau menyimpulkan pembelajaran kita ini ya, silakan. Cara bertayamum adalah sebagai berikut. 1. Niat. Untuk dibolehkan mengerjakan salat, aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan salat karena Allah Ta'ala. 2. Mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. 3. Mengusap tangan kanan sehingga siku-siku dengan debu. 4. Mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Jadi, kesimpulan dari kawan kamu. Jadi di pembelajaran kita hari ini adalah ada 4 poin yang kita bahas. Yang pertama tadi istinja, kemudian yang kedua wudu, yang ketiga tayamum, dan yang keempat adalah mandi wajib. Kalian sudah paham semua tentang 4 poin tadi?
Alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Anak-anak sekalian, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak kasih dulu tugas individu atau tugas mandiri kalian untuk dikerjakan. Ini Bapak bagikan ya. Semuanya Bapak bagikan tugas mandiri atau tugas individu siswa yang boleh dikerjakan di rumah. Boleh dikerjakan di rumah. Tugas mandiri materinya tentang tata cara toharoh. Bapak lihat, Bapak sebutkan pertanyaannya, dibaca ya. Buatlah video praktik. Yang pertama, video kalian melakukan wudhu dengan baik dan benar. Kemudian video kalian melakukan tayamum dengan baik dan benar. Di mana langkah-langkahnya? Yang pertama, buat video praktik wudhu dan tayamum. Kemudian upload ke channel YouTube kalian masing-masing. Kalian sudah punya YouTube masing-masing ya? Sudah ya, silahkan diupload ke channel YouTube masing-masing. Kemudian kirim link video YouTube kalian tadi ke email Bapak, ya, atau ke WA Bapak. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pembelajaran kita hari ini sudah berakhir atau selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan di hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, amin, amin ya. Amin. Mohon maaf apabila ada kesalahan sewaktu Bapak menyampaikan materi. Kemudian terima kasih atas seluruh perhatian kalian mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.